Sementara Yaman Hadramut tidak termasuk bagian Mesir atau tidak termasuk bagian Syam apalagi. Jadi kitab itu konsentrasi di dalam mereportase zuriyah Kanjeng Nabi, baik dari jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, yang berdomisili di Mesir dan di Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin menanggapi tentang diskusi yang terjadi di channel YouTube Pada Suka TV, ya, antara Teuku Khori ini dengan Dokter Ribut, ya, dimana di situ saya melihat bahwasanya Teuku Khori ini tidak punya cukup argumentasi yang ilmiah berdasarkan ilmu nasab, ya, karena menggunakan kitab Abnaul Imam. Kenapa saya katakan demikian? Kitab Abnaul Imam itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu masuk kategori sumber yang tidak dibenarkan dan banyak kesubhatan di dalamnya, ya, sehingga tidak digunakan oleh para alim ulama di bidang ilmu nasab untuk menelaah, meneliti, memeriksa atau memvalidasi sebuah kebenaran catatan nasab. Begitu teman-teman. Kemudian apa sih permasalahannya dengan kitab Abnaul Imam itu? Kok oleh para ulama dikatakan masadirun manhulatun au fiha syubhatu nahlin kabiratun. Dikatakan sebagai kitab yang banyak pemelencengan, ya, tidak sesuai. Kemudian juga banyak terdapat uraian-uraian yang meragukan di dalamnya. Karena begini teman-teman, ya, dari judulnya saja, judulnya itu kan Abnaul Imam, ya, fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Artinya adalah putra-putra sang imam. Sang imam ini siapa? Sayyidina Ali. Fi Misra, yang berdomisili di Mesir. Wa Syam, dan berdomisili di Syam. Al-Hasan wal Husain, dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya, konsentrasi dari kitab itu, ya, menjelaskan tentang keberadaan zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, dari jalur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, dari cucunya yang bernama Hasan dan Husain, yang hanya berdomisili di Mesir dan Syam. Jadi kitab itu konsentrasi di dalam mereportase zuriyah Kanjeng Nabi, baik dari jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, yang berdomisili di Mesir dan di Syam. Nah, dari sini kita bisa paham kan? Lalu siapa yang menambahkan Hadramut di situ? Padahal kitab itu tidak konsentrasi kepada selain dua wilayah itu.
Sementara Yaman Hadramut tidak termasuk bagian Mesir atau tidak termasuk bagian Syam apalagi. Itu teman-teman ya. Nah, jadi antara judul dengan isi itu tidak sinkron. Gitu loh. Nah, ibarat begini teman-teman ya. Ada buku judulnya Sejarah Bangsa Indonesia. Sejarah Bangsa Indonesia. Ya. Nah, harusnya kan ini konsentrasinya adalah bagaimana Indonesia ini membangun peradaban. Sampai kepada merdeka. Lalu kenapa kita menceritakan di dalam buku sejarah itu menceritakan sebuah wilayah yang tidak ada hubungannya dengan sejarah Indonesia? Nah, ini kan patut dicurigai. Ini siapa yang nulis nih? Misalkan, oh dulu itu orang Yaman datang ke Indonesia untuk membangun peradaban di Indonesia. Loh, ini kan pembelokan sejarah namanya. Nah, itu teman-teman. Jadi, karena di situ ada pembelokan sejarah dari penulisan asalnya, yang mana Ibnu Toba itu konsen menulis keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan dan Husain yang berdomisili di Mesir dan di Syam. Nah, kan seharusnya kalau mau menambahkan dzurriyyah Kanjeng Nabi misalkan yang dari daerah lain, itu harus ada keterangannya. Harus ada keterangannya. Bukan dicampur adukkan seperti itu. Itu loh teman-teman. Nah, sehingga itu yang saya tangkap kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 106, Abnaul Imam itu termasuk kitab yang manhulah dan banyak kesyubhatan di dalamnya. Sehingga tidak digunakan oleh para alim ulama. Nah, dari sini saja sebenarnya kita tidak perlu menguraikan panjang lebar. Dengan adanya ya ahli nasab yang kredibel dan kitabnya mu'tamad dan mu'tabar menyatakan bahwasanya kitab Abnaul Imam ini adalah manhulah au fiha syubhatu nahlin kabiratun, itu sudah jelas nggak boleh dipakai kitab ini, gitu loh. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan serta pencerahan, menambah kefahaman kita di dalam permasalahan polemik nasab ini. Bahwasanya kitab Abnaul Imam itu jelas tidak bisa dipakai untuk menjadi hujjah yang argumentatif di dalam membatalkan tesisnya Kiai Imad. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.